angkatan dengan saya itu masih berhubungan baik, Bang. Saya sekarang juga sebagai tukang ojek. Itu ada pendeta langganan saya itu kalau ngantar ke gereja tempat pelayanannya, itu pasti nelpon saya. Bang Gojek, telepon Ustadz Gojek, tolong antar saya dong ke pelayanan. Setiap hari Minggu saya antar dia ke gereja. Ikutin Yang kita aja antar dia nanti. pakai peci. Oke. Yuk. Gitu ya, Oke bang, oke bang. Saya mau lanjutkan lagi sedikit lagi bang. Tapi saya dapat ilham dari abang, dari pengalaman abang ini. Makin menambah keyakinan saya untuk menjadi seorang Kristen sejati. Tidak perlu jadi harus pendeta, tidak perlu sekolah teologi. Yang penting saya mengimani keyakinan saya, kita bakalan sama-sama selamat. Semua orang itu baik, bukan melihat dari sekolahnya, atau apa pekerjaannya, statusnya, ataupun dia itu seorang pendeta atau apapun. Di mata Tuhan sama belum tentu. Perbuatannya yang kuncinya. Makasih banyak atas pengalaman yang abang kasihkan, Bang Filipus. Semoga Tuhan memberkati abang, keluarga, ke depannya. Semoga jangan membenci. Nanti abang pindah lagi kan gitu. Karena saya yakin antara benci dan iya itu bang, antara benci dan rindu. Iya, antara benci dan cinta ini seperti tipis apa bang? Itu dia bang. Ya bang ya, yakini jalannya bang, kemenan abang yang baru bang ya. Insya Allah. Oke, baik. Masukannya. Oke, baik. Jadi sebelum pertanyaan yang lain dari teman-teman Kristen, nanti Bang Filipus mungkin bisa DM saya nanti, kalau bisa nggak keberatan minta nomor WhatsApp-nya biar kita bisa koordinasi, sebab Anda ngurusi mualaf juga di sana gitu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya dengan Filipus? Tapi seputaran ajaran ya, jangan seputaran yang lain. Masalah dia jadi mualaf jangan diangkat-angkat lagi. Lanjut. Iya tadi Bang, yang saya tanya tadi kan dia pernah pendidikan di sekolah Alkitab. Jadi yang saya tanya itu tentang kisah hidup Rasul Paulus, itu yang saya angkat kira-kira seperti apa tanggapannya. Artinya dia juga kan menderita, yang menurut saya itulah yang kebenaran kok. Jadi enggak melenceng. Jadi apapun dihadapinya gitu. Ya saya berterima kasih juga, dia mungkin di sini dia tahan menderita. Ya seperti yang dikatakan Bang Hardin tadi ya. Kagum juga sih. Cuma Saya itu yang justru saya tanya, mungkin dia makanya salah kan mengartikan Alkitab itu. Menurut saya di situ. ya betul Bang. Bagus sekali pertanyaan Abang, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tapi kan sudah saya jawab. Justru kebalik. Dulu saya mengikut Yesus nggak ada menderita-menderitanya. Nggak ada susah-susahnya gitu loh. Saya sudah punya pemasukan, sudah punya pendapatan, dieluk-elukan, disanjung-sanjung, diundang di mana-mana, dimuliakan dalam segala komunitas, ya, disukai banyak wanita, Mama kan. Nah, di Islam berbanding terbalik, Bang. Saya kehilangan mahkota saya, Bang. Saya kehilangan kemuliaan saya, Bang. Saya menjadi seorang hamba yang bahkan hanya memiliki satu jubah, satu celana pendek dan sendal jepit, Pak. Ya, saya bahkan dijauhi seluruh wanita. Nggak ada yang mau nikah dengan saya karena saya jelek dan miskin gitu loh. Kecuali istri saya sih. Pak Filipus, Ya. saya boleh tanya Pak? Silakan, boleh. Pak Filipus, tadi Pak Filipus bilang Bapak seorang pendeta. Pendeta di gereja apa Pak ya? Sudah diikuti tadi nggak sayanya? Iya, kita baru dengar, terus Bapak katanya lulusan sekolah Alkitab. Sudah saya Jadi jelaskan gini, enggak? jadi saya sudah bilang tadi untuk masalah beliau ini perjalanan hidupnya sudah jangan diangkat lagi. Nanya yang lain aja kan udah saya Langsung saja jelaskan. kepada ajaran. Ya, Saya Langsung kepada lulusan ajaran Izin saja. saya Bang Murid Lanjut. sebentar. Permisi. Izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semangkut Jadi dari begini. Amerika. Selamat pagi Amerika, selamat malam mungkin Amerika ya. Selamat malam. malam dan selamat Oke. pagi Indonesia. Baik, monitor dulu ya Bunda ya, mohon izin ya Bunda. Tuan host, izin Siap. untuk menyampaikan saja. Oke, Saya silakan Bunda. teman lama dari Adinda Filipus Christian. Kebetulan orang sama-sama dari Manado. Siap Bunda. Untuk Abang Jakarta, untuk Mbak Eliza, it doesn't matter. Nggak masalah. Sampeyan itu siapa?
Sampean lahirnya kapan? Saya yang sudah oma-oma saja. Sudah oma-oma, sudah punya nenek-nenek 8 cucu. Masih orang bilang, ngarang. Loh, hidup saya sudah sebegini, ngarang apanya? Saya dicari-cari Jenderal Sudomo karena berdakwah. Pasti bilang ngarang. Jangan gitulah teman-teman. Dia ini memang betul. Saya teman lamanya dulu lagi. Atau di JCC, di Zoom. Sudahlah. Sekarang nggak usah kita urus pribadi orang. Orang mau agamanya apa, kita hormati saja. Yang penting, ayo kita bersatu. Kalau memang ada mau ditanya, ya ditanya baik-baik. Kalau enggak setuju, ya sudah nggak apa-apa. Tanpa menuduh orang bohong. Nggak baik begitu. Apakah semua yang menjadi hidup saya, Anda yang mengatakan saya bohong, sudah jadi oma-oma, masih dibilang bohong? Apakah Anda akan menanggung semua yang saya alami? Masih dibilang bohong. Aduh. Gini aja. Fakta adalah di Amerika setiap tahun 10.000. Teman-teman, 10.000 gereja ditinggalkan orang. Nggih? Faktanya nggih. 10.000 gereja ditinggalkan orang. Mau bagaimana? That's it a fact. They cannot say anything. Ya teman-teman ya. Nggak bisa berkata apapun. Gitu. Yang penting teman-teman, kita damai-damai aja. Kalau mau bertanya ya tanya. Kalau nggak suka, Bunda, izin host, Bunda permisi Bunda ya. Ada MM Cakil itu, aku murtadin, aku mau diskusi dengan mualaf, naikin aku dong, naik. oh boleh, baik-baik. Oke, silakan Itu aku- moderator dinaikkan, Host, tetapi aku, ya. aku turun aja host ya, di bawah host gantikan biar aku dari tadi kan Bang biar Aden, bisa. Oh makasih ya, ya. siap, baik bang. Yuk, makasih Terima ya, kasih host. banyak Yuk, abangku ya dari Medan ya, tapi monitor ya bang. Kan MM Naikkan moderator, naikkan itu. Yang penting Anda sopan dan Anda tidak menghujat, oke? Salam hormat juga untuk Bunda Semangkut dari Amerika. Mohon izin mungkin Bunda monitor dulu beberapa waktu ya Bunda. Siap. Oke, terima kasih atas pengertiannya Bunda. Semoga sehat selalu bersama Romo di Amerika ya. Oke, silakan. Izin Bang Murid sebentar. Siap, silakan. Abang Oke, Edo, jadi seumpamanya kalau Bang, oke ya, Bunda, selamat gimana malam atau selamat pagi. teman-teman semua saudara Pani semua. Ayo, saya- Oke, sebentar, Mbak moderator monitor nggak ini? Turun moderatornya. Mbak Irma mana? Masih ada. Oh iya, mungkin Mbak Irma mau menyapa Bunda Semangkut sebentar karena beberapa waktu lalu kita sempat berbicara tentang Bunda Semangkut. Ini orangnya langsung ada satu komal sama Mbak. Silakan bertegur sapa dulu mungkin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat selalu. Ya, saya sudah pernah bertemu Bunda juga di room di Komal yang lain. Jadi alhamdulillah sekarang yang kedua kali bertemu lagi. Alhamdulillah. Ya, sehat selalu Bunda dan tetap istiqomah di negeri orang. Allahumma amin. Masya Allah. Oke, baik. Silakan mana murtadinnya tadi yang mau dinaikin? Sudah dinaikin? Sudah itu. Sudah dinaikin. Jadi begini, sebentar saya sedikit. Oke, Bang Jadi Edos. kan Silakan, tadi Bang Edos. sebentar Bang MM. Jadi kan tadi Bang Filipus sudah menceritakan bagaimana kisahnya dia itu sampai mualaf ya kan, sampai ditanya sama Bang Tampol. Bagaimana dia dulunya Kristen menjadi Islam. Jadi sebelum pamannya Anda mau berdiskusi dengan Bang Filipus, ada baiknya juga Anda bercerita tentang bagaimana Anda sampai murtadin, tentang kisah-kisah Anda. Supaya kita juga mengetahui di sini, ya kan seperti itu. Supaya nanti kita nanti tidak akan berbantah-bantahan. Kamu itu Islam dari mana? Apa yang kamu ketahui tentang Islam? Jika umpamanya kamu itu adalah Islam, bagaimana tentang sholat ini? Bagaimana tentang puasa ini? Nah, itu kan itu harus kita ketahui pembuktiannya. Seperti bagaimana tadi Bang Filipus Oke, menyampaikan. setuju, Oke, lanjut. setuju. Oke, silakan rekanku yang murtadin ini dari kota mana dulu? Saya dari kota Jawa Barat. Jawa Barat. Berarti posisinya di mana? Bandung, Bogor, Jawa Barat luas loh, Bang. Ya. Di Palimanan di Saya- Jawa Barat.
Si Akang, Palimanana, Pak Jawa Baratnya si Akang, hormat selalu. Tidak usah disebutkan alamat Saya di spesifiknya Ciamis. juga. Saya di Ciamis. Oke, Tapi saya- cukup. Saya Oke, nggak di mungkin- Ciamis sekarang. Oke, baik. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit sebelum Anda bertanya atau berdiskusi dengan Filipus. Kenapa Anda bisa menjadi murtadin ini? Oke. Pada suatu hari saya duduk-duduk, ini lama ceritanya, nggak apa-apa. Boleh. Dipersingkat. Garis besarnya saja. Silakan. Oke. Nggak bisa, lama sih soalnya sih. Ya, pokoknya Ya, oke. Saya Gini saja. Umur mendengar berapa Anda kebenaran jadi tentang- Gini. Umur berapa Anda jadi murtadin? saya umur 25, saya jadi murtad. 25 tahun. Berarti selama hitunglah dari 12 tahun sampai 25, berarti kan lebih kurang belasan tahun juga itu Anda jadi muslim, betul? Eh, Boleh saya tahu pembukaan awal sholat Anda tahu tidak? Usolli fardhu maghribi salah sarokatain mutakbil kabah gitu. Bukan itu. Kalau itu kan lapas niat. Maksud saya pembukaan awal sholat. Namanya niat. Itu sanes pembukaan. Iya. Kalau umpama segala sesuatu kalau dalam misalkan harus disertai dengan niat apapun itu, baik wudu, baik sholat, itu kan Itu sanes. Itu namanya niat. Bukan pembukaan. Bunda. Itu niat. Sebentar Bunda, sebentar. Maksud saya gini, ketika Anda habis mengangkat tangan, apa yang dibaca kalau Anda sholat? takbir. Ya, setelah takbir apa Ini loh, lagi? sudahlah, nggak usah itu aja, kita diskusi saja, nggak usah terlalu itu. Aku Oh, mau tanya nggak bisa, intinya aja. karena Anda kan mengaku murtadin. Eh. Iya dong. Masa Bagi- saya dites? Bagaimana saya membuktikan Anda ini benar-benar murtadin ya? Kalau Anda cuma ngaku-ngaku kan bisa aja kan? Ya biar Apa adil lah maksudnya dengan Apa itu? mualaf kan. Bisa nggak? Bukan maksud Enggak, kalau nggak bisa, mendiskreditkan. kalau nggak bisa saya nggak Bisa, nggak bisa. paksa. Oke, setelah Anda mengangkat takbir apa yang Anda lakukan? Kan takbiratul ihram kan, Iya, setelah itu terus mengucapkan bacaan. bacaan apa itu? Eta Saya bacaannya sudah gak lupa, naon? coba awalnya aja sudah gak lupa, sudah 20 tahun sih. Coba awalnya Oh. aja kamu baca. Apa itu awalnya? Ya kata-kata awalnya setelah takbir, biar aku lanjutkan gitu aja. Saya meninggalkan gereja tahun Sudah, 1978. cukup. Saya Bentar, tinggalkan Bunda. gereja 1978. Saya masih ingat. Ya. Makanya saya 1978. makanya Sampean saya udah lahir ingat. belum? Ya. Belum Saya lahir juga kan? ingat. Saya Masih- ingat Oke, apa oke, namanya? oke, sudah, cukup, pertamanya gini. usolli fardhu maghrib atau usolli fardhu Ya, apa sudah. Oke. Kalau gitu kan saya masih ingat tetap gitu. Oke, sekarang saya tanya, terus kalau sholat Jumat pernah ikut nggak? Ya, kenapa? Pernah ikut sholat Jumat? Ya, kenapa? Berapa rakaat sholat Jumat? Coba. Kalau sudah itu 2 rakaat. Tapi yang wajibnya itu di apa namanya juhurnya. Oke, berarti setelah sholat kalau Jumat sholat masih sholat Jumat. sunatnya, kalau Jumatnya itu kan wajib ain. Kalau zuhurnya itulah yang wajib. Iya, jadi kalau masih sudah sholat Jumat masih kena sholat zuhur. Ya kan di dalam sholat Jumat ada akhirnya kan zuhur, di situ ada itu. Iya, jadi Jumatnya berapa rakaat? Itu Aku jawabannya. udah bilang 2. Yang pasti saja. Oh begitu. Kok bisa cuma 2? Padahal dia kan mengganti zuhur itu. Astaga, ini mau diskusi apa mau apa ini? Sudah lama sekali ini. Bukan. Pertanyaannya muter-muter kan aku sudah jawab. Kan Oke. mana yang wajib Oke, ain, mana oke. yang wajib. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Sholat jenazah berapa rakaat? Kenapa harus muter-muter? Enggak, jawab dulu saja. Jawab aja lalu kemudian kita lanjut Pak. Biar cepat bantulah. Mengenai sholat jenazah ada berapa rakaat? Iya, berapa rakaat sholat jenazah? Nggak, nanti pasti ada tanya lagi. Tidak, ini pertanyaan terakhir. Sholat jenazah ada berapa rakaat begitu? Iya, sudah jawab saja. Sholat jenazah itu tetap ada apa namanya? Saya kurang sholat jenazah pada waktu itu memang. Oke. Berarti Anda gugur sebagai murtadin ya. Anda tidak bisa mengaku sebagai murtadin karena Gini, dari semua persyaratan yang saya minta Anda tidak bisa menyebutkan. Oke. Sekarang kalau coba. sholat jenazah itu Hmm.
Itu apa? Aku nggak pernah nggak pernah Iya, sholat iya, iya, jenazah. sudah. Ya, Cuma sudah, sholat berarti jenazah itu, gini loh, dengarkan. Sholat jenazah itu yang aku tahu itu fardu kifayah. Apabila Iya, saya tanya itu rakaatnya. makanya aku lupa, aku nggak pernah ngikuti sholat Oh iya, jenazah. oh iya, iya, sudah. Oke, baik, oke, baik. Baik, baik. Kifayah Ya. itu kan. Oke, silakan Bang Filipus. Abang nggak ada orang yang meninggal. Masih hafal doa bapak kami malah. Oke, lanjut Bang Filipus. Silakan. Saya serahkan Oke. kepada Bang Filipus. Setelah itu nanti dengan Bunda. Silakan lanjut, teman-teman. Oke. Kita diskusi aja gitulah. Kita diskusi aja, gugur ya. Gugur sampai murtadin. Ini. Oke, lanjut. Gini, Apanya yang aku mau juga dipermasalahkan? tanya apa? Aku belum tahu Yang kamu jelas Kristen gini apa ya, enggak. intinya buat teman-teman Betul, Kristen Filipus. di bawah ya, dan buat teman-teman Muslim di bawah. Sebentar, intinya gini ya, intinya ya. Jadi kalau ada orang mengaku murtadin, itu jangan langsung dipercaya karena belum tentu dia murtadin, bisa saja pura-pura jadi murtadin ya. Itu buat teman-teman yang di bawah karena ada 1000 lebih penonton. Lanjut. Tambahan bisa jadi. Jangan tepuk tangan dulu, tambahan. Bisa jadi murtadin, tapi memang dangkal dalam keislaman wajar wajar murtadin. Kita Iya, bahas kalau mengenai dalam Islam setan ya. kan pakai akal. Oke, lanjut. Gimana? Bang, Kita bahas pertanyaannya. mengenai setan. Demonologi dong. Lanjut. Oke. Pertanyaan untuk Filipus juga untuk semua yang ini. Monggo. Boleh? Boleh. Apa aja lu nanyain gua? Cekal, lanjut aja Pak. Aduh, tunggu sebentar ya. Tunggu, aku ada ini sebentar. Silakan ngomong dulu. Ini apa sih? Baik, si Abang. Kalau karena si Abang adalah tamu, jadi dipersilakan untuk bertanya duluan atau bernarasi duluan, monggo. Kalau tidak, ya kami yang bertanya, kan gitu. Kita diskusi. Dalam surah, tunggu dulu ya. Oh, cari catatannya. Ya. Udah sih catatannya ini. Aku mau pingin rekam sebenarnya, tapi aku nggak bisa. Jadi itu. Oke deh, tanpa rekam udah apa-apa ini. Ini loh. Aku mau tanya ya tentang setan. Dalam Islam, khususnya di dalam surah Jin, ayat 11, ayat 14, itu mengatakan, wa ana minal muslimuna wa minal qasitun. Dan artinya, dan di antara kami ada yang Islam, ada yang menyimpang dari kebenaran. Dan orang Islam itu membagi ada jin Islam dan ada jin kafir. Ya. Bagi kami yang memberi nama-nama jenis-jenis setan itu adalah manusia. Ada yang kuntilanak, ada yang genderuwo, ada yang tuyul. Termasuk jin itu adalah yang memberi nama itu manusia. Tetapi jin itu adalah setan. Kalau jin yang adalah itu setan beragama Islam. Islam agama apa? Karena jin itu juga Ini orang Islam yang orang Islam dari Orok atau mualaf yang sudah udah sepuh yang menjawab. Saya kan mualaf. Iya, dengarkan dulu. Iya. Berarti ini pertanyaan gugur untuk saya ya. Karena saya hanya bisa menjawab kristologi karena saya bukan ustadz. Jin, kalau kamu mau tanya Kristen, tanya apa terserah, karena aku memang murtadin. Tapi aku bisa menjawab. Jin itu juga yang membantu Muhammad berdakwah. Jin itu juga ada yang disukai oleh Muhammad, yaitu jin mubar. Jin itu juga sholat dengan Muhammad. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Jadi Islam agama apa? Itu karena itu adalah Sudah. jin. Tunggu, yang kedua, dalam surah Muhammad itu pastilah suka membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus ada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, dari godaan jin dan manusia. Tetapi kenapa orang Islam Halo? ada kekuatan, Allah itu kuasa. Tetapi kenapa Muhammad yang suka baca itu, kenapa kesurupan atau kena santet atau disihir? Apakah Allah nggak berkuasa?
Silakan Sudah? jawab. Sudah? Ya. Dua pertanyaan itu akan saya jawab dengan satu jawaban saja. Sangat mudah ya. Oke. Jadi diam. Sekarang giliran saya menjawab. Anda kalau mau dijawab, Anda diam. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Islam itu agama apa, saya akan katakan Islam itu agama yang benar. Perkara jin Anda katakan setan, ingat tidak semuanya jin itu setan. Sebagian golongan jin menjadi setan itu betul. Ya. Itu yang Anda kurang belajar, ya. Nah, sebagian golongan jin menjadi setan, sebagaimana juga sebagian golongan manusia juga menjadi setan dalam bentuk manusia. Siapa manusia-manusia yang menjadi setan itu? Barangkali termasuk Anda. Itu jawabannya. Nah, lalu Muhammad membaca ini, membaca itu. Nah, kan itu pertanyaan Anda. Itu Anda tidak memahami konteks ayat itu. Itu kan mohon perlindungan dari yang mempunyai seluruh isi dunia ini, yaitu Tuhannya manusia dan juga Tuhannya jin. Karena memang dikatakan tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu yang Anda tidak pahami. Jadi Anda sangat wajar kalau Anda meninggalkan Islam karena memang otak Anda tidak sampai untuk memikirkan sedalam-dalam itu. Karena Islam itu memang untuk orang-orang yang berpikir dalam.